Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenq. Dari regulasi Kemendikbudrismen sendiri menyikapi hal ini nih seperti apa? Ya, kalau ini ya perlu dipahami ya Bapak Ibu semua bahwa guru honorer yang ada di sekolah milik Pemda, guru sekolah negeri atau sekolah-sekolah milik Pemda itu direkrut sendiri oleh daerah karena kebutuhan. Jadi karena ada guru yang pensiun atau kosong atau pertimbangan lain, guru-guru itu berada di satuan-satuan pendidikan direkrut oleh daerah. Jadi secara administratif mereka di bawah kemenangan pemerintah daerah, Mbak. Sehingga atau si pemberi kerjanya itu Pemda. Nah, gaji guru non ASN ya besar kecilnya itu sangat bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu tergantung pada si pemberi kerja. Oleh karena itu ada kesanggupan tersendiri di masing-masing Pemda dan biasanya pada saat direkrut sudah ditanyakan nih gajinya sebesar ini ya amal sesuai atau tidak, begitu biasanya. Nah, yayasan pun juga sama. Jadi guru swasta atau di sekolah swasta itu ada yang bervariasi. Mereka direkrut juga berdasarkan kebutuhan, sama dengan Pemda. Dan pada saat rekrut itu ada kontrak. Kalau yayasan itu perjanjian kerja ya, namanya mereka dengan yayasan. Banyak yayasan yang memberikan perjanjian dan di situ tertuang sebenarnya hak kewajiban masing-masing. Misalnya haknya itu mendapatkan uang sebesar ini, kewajibannya mengajar, berapa tahun dia tidak boleh pindah, seperti itu masing-masing yayasan beda-beda. Tapi intinya adalah besaran gaji mereka tergantung kesepakatan antara si guru dengan si pemberi kerja gitu ya. Ada yang ya memang kita lihat ya sekolah swasta ada yang gajinya gede, ada yang juga yang kecil gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Nah, itulah Mbak mengapa ada gaji yang bervariasi tergantung si pemberi kerja. Nah, terkait dengan guru ASN ini karena gaji mereka bervariasi dan itu di dalam undang-undang yang ada guru dosen itu tidak diatur gitu ya, belum diatur mereka tuh gajinya berapa begitu ya. Inilah pemerintah berupaya hadir untuk memberikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai mekanisme. Seperti kami melakukan akselerasi bagi semua guru ikut PPG. Supaya apa? Ada instrumen dari negara agar bisa menyentuh guru-guru ASN tersebut. Ya, salah satu instrumen yang diatur dalam undang-undang itu ya tadi pemberian tunjangan, dan besarannya tunjangannya pun itu untuk non ASN juga tidak diatur ya di dalam undang-undang yang sekarang ya, yang mau direvisi. Itulah maka kita hadir dengan memberikan tunjangan 2 juta tadi, membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu bentuk komitmen negara terhadap guru-guru non ASN yang mengabdi untuk negeri, yang mengajar dengan status sebagai non ASN tadi. Lalu ada juga nih tunjangan khusus guru Mbak, istilah dengan TKG yang diberikan kepada guru yang berdedikasi mengajar di daerah 3T. Yang mana di sini nilainya setara dengan TPG. Jadi meskipun guru-guru tersebut belum punya sertif pun, kalau dia mengajar di TKG ASN dia akan mendapatkan 1 kali gaji pokok atau setara dengan TPG. Terakhir yaitu insentif bagi guru non ASN Mbak. Yang belum memiliki sertif pun pemerintah juga hadir memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan berupa insentif sebesar 400.000 per bulan. Namun kami juga menyadari ya, upaya-upaya yang kita lakukan ini belumlah cukup untuk memberikan label sejahtera buat guru-guru kita. Yang perlu terus kita perjuangkan adalah bagaimana status kepegawaian mereka. Setelah mereka punya status, nanti akan merubah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Kemendikbudrismen mendorong kepada pemerintah daerah agar guru-guru tersebut segera diusulkan, diangkat, bukan hanya P3K ya, bagi yang muda-muda membuka peluang untuk menjadi PNS, agar kepastian karir mereka terjamin dan guru jadi lebih sejahtera. Luar biasa, oke. Nah, sekarang ada yang nanya lagi nih soal keterlambatan TPG yang misalnya belum cair atau tunjangan-tunjangan lain nih yang kayaknya kehambat gitu. Ini yang benar ini bisa kita ngomong ke siapa sih, Bu? Terus gimana nih seharusnya kita menyikapinya? Ya, jadi kami memahami ya karena masalah TPG itu bukan hanya sudah ada rekening langsung salur, ada mekanisme yang harus dilakukan. Misalnya si guru dari pemerintah daerah, pemenuhan beban kerja itu harus mengisi juga sistem
sekolah itu Pemda mengisi sistem informasi Simbar, Simtun yang harus ada diisi. Jadi sebenarnya keterlambatan itu banyak faktor. Jadi kami juga berharap pemerintah daerah juga segera ya mengusulkannya juga. Kami memahami sebenarnya kekhawatiran ini karena kan mereka sudah mempunyai rencana khusus dengan besaran tunjangan yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Untuk itu menyikapi banyak keterlambatan karena pertimbangan lain tertentu, maka tahun 2026 ini sudah disalurkan per bulan. Ya, harapannya ini tidak lagi ada keterlambatan, misalnya 3 bulan jadi 6 bulan, lalu bisa lewat tahun, itu harapannya tidak terjadi lagi. Ini sebenarnya bentuk dari perbaikan yang sudah kita lakukan. Nah, perubahan mekanisme ini bukan sekedar perubahan teknis sih Mbak, tapi sebenarnya ini transformasi tata kelola penyaluran tunjangan agar lebih sederhana. Jadi tidak lagi ribet, sederhana, lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sekali lagi tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tidak hanya oleh kesiapan pemerintah, tapi juga sangat bergantung pada akurasi dan ketepatan data yang dimiliki, baik si guru tersebut maupun dari pemerintah daerah setempat. Disinilah pentingnya peran aktif Bapak Ibu guru ya dalam memastikan data selalu mutakhir. Ini selalu saya sampaikan berkali-kali ya. Dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu Pak, karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi, atau 1 digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya, harus selalu mengecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenq. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenq akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di dapodiknya pada bulan sebelumnya tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapet ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru, kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki dapodiknya ya. Maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan, dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada CIASN dengan melaporkan ke BKD, BKPSDM setempat. Ingat ya, jangan lupa. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.